Halo, selamat sore. Nah, ini kebetulan ya ada setup yang melengkapi semua video-video saya ya, semua terjawab ya. Ini kelengkapannya saya akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, ini adalah re-entry-nya dari Cisakbe ya. Dimana Cisakbe menargetkan MA5 10 low ya. Jadi ini untuk daily-nya ini penurunannya adalah re-entry dari Cisakbe. Nah, selanjutnya bila mana kita mencari setup B pastinya harus lengkap ya. D1 nya re-entry, H4 nya harus ekstrim ataupun MHV. Nah, di H1 nya harus ekstrim atau double ekstrim ya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mapping area Malo di sini ya. Nah, ini MA510, ini MA10 nya. Jadi kita bisa mapping di sini. Selanjutnya kita akan pindah ke H4 ya. Ini harga open kita sudah kasih tanda juga ya. Nah, sekarang kita tinggal pindah ke H4. Bila mana setupnya sudah sampai dan lengkap, kita boleh entry B atau masih menunggu, seperti itu ya. Nah, sekarang kita pindah ke H4. Apa yang berlaku di H4? Nah, di H4 ini belum berlaku ekstrim ataupun MHV ya, karena jamnya juga belum close ya. Jadi masih menunggu. Close-nya H4 bisa di jam 17. Bila mana masih lanjut harus menunggu di jam 21 ya. Tinggal ngecek nanti malam ada news atau tidak. Bila mana ada news, kemungkinan ini akan ada respect saat news ya, akan ada respect ke atas ya. Nah, ini saya akan mencontohkan apa yang saya buat video sebelumnya ya, bila mana seperti ini. Nah, ini ada candle bearish yang melepasi mid BB. Nah, bila mana dia retest naik dan tidak mampu melepasi MA510, ini minimal 3 candle ke bawah. Nah, di H4 ini belum lengkap ya. Jadi bisa saja hanya 2 candle atau 1 candle, tapi ini adalah minimalnya ya, minimal bisa 3 candle. Nah, sekarang kita akan lihat ke H1 nya, karena di sini kan belum lengkap nih, masih menunggu close-nya nanti jam 5. Nah, sekarang kita akan lihat di H1 nya apakah H1 nya sudah lengkap atau belum. Nah, seperti itu. Nah, kita pindah ke H1. Seperti apa perjalanan di H1. Nah, H1 ini tadi video tadi pagi saya ada entry dan sudah saya tutup ya. Jadi bila mana daily melakukan re-entry, maka yang akan diambil adalah H1 dan H4. Time frame di bawahnya berlaku pengulangan. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelumnya, sebelum ada MA510 high dan low ini hanya yang ada pengawalan market ini hanya dikawal oleh Bollinger Band ini ya, top BB, mid BB, dan low BB sebelum ada penambahan ini ya. Makanya ada BBMA itu menambahkan MA ini, makanya menjadi BBMA. Nah, ini tadi video yang sebelumnya kenapa saya pasang garis di sini. Di sini kan sudah ekstrim dan saya menargetkan bila mana turun targetnya adalah di sini, di sebelah kanannya. Untuk memahami ini tadi kan ini ekstrim TBW ataupun MHV atau double ekstrim itu akan terjadi seperti ini. Jadi kita harus paham bila mana tadi entry di sini, maka TP-nya tetap di MA510 ini wajib, TP wajib ya. Jadinya sekarang akan membahas kembali ini ya. Ini candle bearish ini melepasi mid BB dan MA50. Ketika dia retest ke atas nggak mampu breakout MA5 MA10 mid BB, maka dia berlaku 3 candle ke bawah. Nah, ini salah satu yang saya backtest ya. Jadi apa yang terjadi ini hampir semuanya terjadi. Nah, bila mana seperti ini saya pasang garis di ekstrim, terus bisa melihat di sebelah kanannya akan berpotensi seperti ini, misalkan ya MHV ataupun ekstrim. Nah, ini sebenarnya kita nggak lihat di sini aja, kita tinggal buka time frame di atasnya. Coba ya yang di garis ini kita cek di H4 nya itu apa gitu ya. Di H4 nya ini bisa malonya H4 ataupun Bollinger Band-nya low BB H4 ya. Kita akan lihat di sana. Nah, jadi kita harus paham entry-nya H1 atau H4 gitu ya. Jadi kalau entry-nya H4, sabar-sabar nunggu close-nya candle gitu ya.
Nah, ini bisa saja nih ya, 2 candle atau 3 candle ini bisa, karena kita boleh entry saat ada candle reverse. Kalau nggak ada candle reverse kita masih nunggu seperti itu ya. Kalau ini terjadi ekstrim atau MHV kita boleh entry. Nah, sekarang misalkan entry sekarang, yang penting kita bisa menghitung marginnya gitu. Nah, yang saya blok kuning ini kan tadi punya malunya daily. Nah, itu kan targetnya. Targetnya daily itu di sini. Berarti ini akan membuat bisa MHV ataupun bisa ekstrim. Makanya dailynya re-entry, di sini bisa MHV atau ekstrim, di H1-nya sudah terjadi ekstrim, bisa double ekstrim. Maka kita tinggal nunggu di sini aja. Seperti itu. Bila mana kita mau entry di sini boleh, yang selama kita bisa ngitung bila mana diseret ke bawah. Seperti itu ya, ke 20 10 ataupun berapa yang kalau secara pribadi analisa saya ini tidak boleh, hari ini tidak boleh breakout di bawah 2016 2015. Ini kalau saya pribadi menganalisa ya, jadi tidak boleh breakout di situ untuk hari ini, maka harus naik. Nah, sekarang kita tinggal entry, yakin kita seperti apa. Bila mana kita mau memotong ya kita bisa potong di sini. Ini karena akan berlaku pengulangan seperti itu ya. Kalau saya udah biasa, ini saya berani entry. Karena apa? Walaupun nanti ke floating pasti akan naik seperti itu. Jadi kalau entry di sini H4 ini, makanya saya bilang apa? Kalau pasang SL paling enggak dia harus di bawahnya H4. Karena apa? H4 ini target kedua untuk penurunan. Makanya saya nggak pasang SL karena saya paham bila mana ini terjadi momentum, pastinya dia akan naik ke atas untuk re-entry. Makanya saat re-entry ke atas saya akan cut loss seperti itu. Jadi ini harga opennya ada di sini. Ini yang ekstrimnya H1 tadi. Nah, sekarang sudah nyampe di H4. Jadi kalau mau entry, sabar-sabar nunggu close-nya H4 jam 17. Bila mana jam 17 nggak ada respect, maka kita bisa menunggu di jam 9. Pasti ada news di sana. Kalau sampai ini nggak respect, kemungkinan di jam 21 ataupun nanti malam jam 1 pasti akan ada news. Sepertinya kayak gitu. Jadi news itu nggak bisa di setup, tapi saya setupnya ngikutin ini seperti itu ya. Dan kayak begini ini hasil dari backtest ya, jadinya kita bisa paham H4 ini minimal 12 jam, H1-nya 8 jam seperti itu. Jadi ini video ini melengkapi semua video yang saya buat ya. Jadi cara menganalisanya seperti itu ya. Kita 3 multi time frame ini harus benar-benar hafal ya. Jadi bila mana dailynya re-entry, pastikan H4-nya ini MHV atau ekstrim. Nah, terus di H1-nya harus terjadi ekstrim, double ekstrim, atau sampai ekstrim ketiga kalinya. Jadi kita cukup memberikan garis. Jadi ekstrim itu adalah signal perjalanan akan segera dihentikan seperti itu. Jadi kita tinggal nunggu H4 ini. Jadi entry di H4 ini sama dengan entry yang level 1. Jadi bisa MHV. Level 1-nya itu MHV. Jadi kalau sudah paham, pastinya kita akan paham di mana kita mau memakai layer banyak ataupun layer sedikit seperti itu. Jadi kita bisa ngitung margin lah ya. Jadi selalulah hati-hati. Yang penting kita sudah benar-benar paham ya apa yang saya analisa tadi terjadi di H1. Nah, di H4-nya ini kita tinggal nunggu. Jadi kalau re-entry itu kalau dia udah ambil H1, nah, sampai atas kita tutup. Nanti pasti dia akan ngambil ke H4. Nah, itu namanya re-entry lengkap. Ya ini kalau sudah lengkap setup B, pastinya dia akan naik ke atas seperti itu. Dan ini nggak terjadi sekali 2 kali ya, karena apa? Saya memakai metode ini konsisten. Terima kasih.